Hai, bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Belajar SI makin asik. Untuk hari ini, kita akan membahas materi tentang konsep berpikir diakronis dalam sejarah. Oke, langsung saja kita ke materinya. Tapi sebelum itu, saya akan bertanya, yang benar diakronik atau diakronis? Jadi, diakronis itu berasal dari kata diakronik. Dia yang berarti melintasi atau melewati, dan kronos yang berarti waktu. Diakronis berarti perjalanan melintasi waktu. Secara umum, diakronis berarti memanjang dalam waktu tetapi terbatas dalam ruang. Gimana? Sudah paham? Kalau belum, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nanti di sana kita akan membahas lebih rinci. Sekarang kita beralih ke ciri-ciri berpikir diakronis. Yang pertama, memanjang berdimensi waktu. Nah, di sini adalah penjelasannya. Silakan simak penjelasan berikut ini. Di sini ada timeline riwayat pendidikan SD saya sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan memanjang, kemudian berdimensi waktu, ada tahun 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, dan 2003. Nah, artinya sejarah itu mementingkan proses. Sejarah akan membicarakan suatu peristiwa tertentu yang terjadi pada suatu tempat tertentu sesuai dengan urutan waktu. Nah, inilah yang dimaksud dengan memanjang dan berdimensi waktu sesuai dengan proses. Nah, jadi berdimensi waktu itu berdasarkan waktu. Nah, ini yang dimaksud dengan diakronis. Diakronis itu seperti ini. Memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Contohnya, kelas 1 itu ruangnya menyempit. Saya hanya belajar menulis dan mengeja. Kemudian memanjang dalam waktu, tahun 1999, kelas 2. Lagi-lagi ruangnya menyempit. Kajiannya yang dimaksud di sini. Kelas 2 di sini belajar berhitung dan membaca. Begitu juga kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Yang kedua, terus bergerak dan memiliki hubungan kausalitas. Di sini hubungan kausalitas ya, bukan hubungan tanpa status. Nah, apa itu hubungan kausalitas? Hubungan kausalitas adalah hubungan sebab akibat. Masih di contoh yang sama. Ini adalah contoh hubungan kausalitas pada timeline pendidikan SD saya sendiri. Kelas 1, saya rajin belajar. Akibatnya, saya naik ke kelas 2 dan ranking 3. Di kelas 2, saya tidak rajin belajar. Akibatnya apa? Saya naik ke kelas 3, tetapi peringkat saya menjadi peringkat 9. Sudah paham sampai sini? Jadi hubungan sebab akibat. Jadi peristiwa 1 itu mengakibatkan sebab akibat peristiwa yang lain. Nah, itu merupakan salah satu ciri berpikir diakronis. Yang ketiga, bersifat dinamis. Masih di contoh yang sama lagi, dinamis itu artinya berubah-ubah. Jadi peristiwa di kelas 1 itu pastinya berbeda dengan peristiwa di kelas 2. Di kelas 1 lebih banyak
belajar menulis dan mengeja. Di kelas 2 itu berbeda, belajar berhitung dan membaca. Begitu juga di kelas 3, itu juga akan berbeda lagi. Jadi diakronis itu dinamis, tidak statis. Statis itu artinya tetap. Yang keempat, menguraikan proses perubahan yang terus berlangsung dari waktu ke waktu secara kesinambungan. Nah, perubahan yang berkesinambungan. Perhatikan contoh berikut. Kelas 3 ada perubahan. Karena di sini bersifat dinamis. Perubahan dari mana? Dari kelas 2. Begitu juga dengan kelas 4. Ada perubahan dari materi yang dipelajari juga berubah. Tapi kelas 3 dan kelas 4 itu berkesinambungan atau berkelanjutan. Yang terakhir, digunakan dalam ilmu sejarah. Hal ini karena konsep berpikir diakronis ini sama dengan kronologis. Artinya apa? Peristiwa sejarah itu diceritakan secara runtut. Jadi dari awal itu sampai akhir dari prosesnya. Kan tidak mungkin saya menjelaskan kelas 1 masuk sekolah, kemudian saya langsung menjelaskan ke kelas 6 SD tahun 2003, langsung lulus. Jadi harus berurutan sesuai dengan waktu. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Nah, itu tadi adalah berpikir diakronis dalam sejarah. Untuk materinya sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.